Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reci Aliani. Saya berasal dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Saya di sini akan menceritakan peninggalan sejarah Islam di Indragiri Hilir Riau secara singkat. Baiklah, Indragiri Hilir adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia yang memiliki sejarah yang kaya akan peninggalan Islam, di mana peninggalan ini mencakup berbagai aspek mulai dari bangunan, budaya, tradisi, hingga sistem pemerintahan yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Ada penjelasan panjang mengenai peninggalan sejarah Islam di Indragiri Hilir ini. Untuk yang pertama yaitu awal penyebaran Islam, di mana Islam masuk ke Indragiri Hilir melalui jalur perdagangan pada abad ke-13 hingga abad ke-14. Pedagang Arab dan pedagang Gujarat berperan besar dalam memperkenalkan Islam kepada penduduk setempat. Interaksi perdagangan dan pernikahan antara pedagang Muslim dan penduduk lokal mempercepat proses Islamisasi di wilayah ini. Kemudian yang kedua yaitu kesultanan yang ada di Indragiri Hilir, di mana pembentukan Kesultanan Indragiri Hilir pada abad ke-16 menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam di daerah ini. Kesultanan Indragiri Hilir didirikan oleh Sultan Usuluddin Shah yang sebelumnya dikenal sebagai Raja Merlang. Dengan berdirinya kesultanan ini, Islam tidak hanya menjadi agama resmi, tetapi juga memainkan peran sentral dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Kemudian untuk yang ketiga yaitu peninggalan arsitektur. Dari peninggalan arsitektur, yang pertama ada Masjid Jami Keritang, di mana Masjid Jami Keritang adalah salah satu masjid tertua yang ada di Indragiri Hilir pada masa Kesultanan Indragiri Hilir. Masjid ini tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan agama. Arsitekturnya yang khas dengan ornamen-ornamen Melayu dan Islam mencerminkan pengaruh budaya tersebut. Kemudian peninggalan yang kedua yaitu Istana Narasinga II, di mana istana ini adalah salah satu peninggalan yang penting dari Kesultanan Indragiri Hilir. Istana Narasinga II terletak di Kecamatan Reteh dan mencerminkan arsitektur Melayu Islam yang khas. Istana ini menjadi pusat pemerintahan pada masa Kesultanan dan kini menjadi saksi bisu sejarah perkembangan Islam di wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu Masjid Raya Al-Huda Tembilahan. Meskipun merupakan bangunan yang lebih modern, Masjid Raya Al-Huda Tembilahan melanjutkan tradisi panjang dalam Islam Indragiri Hilir. Masjid ini menjadi salah satu pusat kegiatan keagamaan di ibu kota kabupaten. Kemudian yang keempat yaitu makam-makam bersejarah. Makam Sultan Usuluddin Shah, di mana makam ini pendiri Kesultanan Indragiri Hilir terletak di Desa Kota Tuo. Makam ini sering dikunjungi sebagai tempat ziarah dan menjadi bukti pentingnya peran Sultan Usuluddin Shah dalam penyebaran Islam di Indragiri Hilir. Kemudian yang kelima yaitu ada makam Raja-Raja Indragiri Hilir, di mana makam Raja-Raja Indragiri Hilir ini kompleks makam para raja dan sultan di Indragiri Hilir yang tersebar di beberapa tempat di Indragiri Hilir. Makam-makam ini menjadi bukti fisik dari sejarah panjang Islam dan pemerintahan di daerah tersebut. Kemudian bagaimana peran ulama dan pendidikan Islam? Peran ulama memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Indragiri Hilir. Mereka mendirikan pesantren dan madrasah, yang dimana pesantren ini dan madrasah ini menjadi pusat pendidikan agama. Pesantren ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menjadi pusat pembentukan karakter dan moral yang ada di masyarakat. Kemudian tradisi dan budaya Islam, di mana tradisi dan budaya Islam terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indragiri Hilir. Beberapa tradisi yang mencerminkan pengaruh Islam antara lain, yang pertama yaitu adanya tradisi perayaan Maulid Nabi, di mana perayaan Maulid Nabi ini merupakan perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dirayakan dengan meriah oleh masyarakat Indragiri Hilir. Berbagai cara keagamaan seperti pembacaan sholawat, pengajian, dan pawai. Kemudian tradisi yang kedua yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, di mana hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah perayaan yang dengan penuh kehikmatan. Masyarakat biasanya melakukan sholat Id bersama di masjid atau lapangan terbuka, diikuti dengan acara silaturahmi dan berbagai dengan sesama. Kemudian yang ketiga yaitu tradisi Melayu Islam. Nah, tradisi Melayu Islam ini merupakan adat istiadat Melayu yang kental dengan nilai-nilai Islam, seperti gotong royong, saling menghormati, adat pernikahan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indragiri Hilir.
Kemudian selanjutnya, ada pengaruh Islam dalam pemerintahan pada masa Kesultanan yang ada di Indragiri Hilir, di mana hukum syariah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sistem pemerintahan yang berbasis Islam ini meliputi berbagai aspek, termasuk hukum, ekonomi, dan sosial. Meski kini Indragiri Hilir menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan hukum nasional yang berlaku, nilai-nilai Islam masih sangat kental dalam pengambilan keputusan adat dan sosial. Jadi kesimpulannya, peninggalan sejarah Islam di Indragiri Hilir menunjukkan perjalanan panjang dan pengaruh besar dalam Islam dalam kehidupan masyarakat setempat. Dari peninggalan arsitektur seperti masjid dan istana hingga tradisi dan budaya yang kaya, semuanya mencerminkan betapa dalamnya akar Islam di wilayah ini. Melalui pendidikan, dakwah, dan adaptasi budaya, Islam berkembang dan dipertahankan oleh generasi demi generasi menjaga warisan yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Sekian cerita singkat mengenai sejarah peninggalan Islam yang ada di Indragiri Hilir. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.